Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita ya. Namanya musibah itu kita nggak pernah tahu. Yang namanya ajal itu rahasia Allah. Ini masya Allah luar biasa. Nah Ustadz izin nih Ustadz nih. Iya. Terkadang kita menghadapi orang yang depresi ini memang nggak mudah. Pasti orang yang depresi ini seperti orang kehilangan tujuan hidup nih, Masya Allah. Nah sekarang bagaimana caranya dia bisa move on, dia bisa terus jalan hidupnya, menjalani hidup ini dengan tanpa harus ada bayang-bayang selalu. Nih Ustaz kan banyak pengalaman, mau izin penjelasannya silakan Ustaz. Pengalaman jadi gila. Enggak bukan, pengalaman ya Allah bukan pengalaman ditinggal. Oh, iya. Silakan mau izin silakan. Susahnya. Izin Habib dan sesam. Satu hal buat kita. Kepada semua yang lagi diuji. Ketahuilah ujian itu bertujuan untuk mengangkat derajat kita. Ujian itu bertujuan supaya kita dapat pahala. Ujian itu untuk apa? Jamaah. Mengangkat derajat, dapat pahala. Satu lagi, menggugurkan dosa-dosa kita. Amin. Jadi kalau kita berbicara ada orang lagi diuji, sebaiknya kita tetap berbaik sangka. Maka yang pertama kita lakukan adalah reaksi tubuh ini ditenangkan dengan cara bersabar. Bersabar, ingat, bersabar. Setelah bersabar, yuk kita kembali move on. Untuk apa? Karena tidak mungkin Allah menghidupkan kita tanpa tujuan. Maka ada namanya berilmu. 1, 2, 3. Berilmu. Supaya tahu. Supaya diingetin. Supaya menasihati diri. Sering-sering mendengarkan tausiah. Ya betul tadi nonton Islam Tindak tiap hari. Jadi enak. Kadang-kala kita gini. Kalau ada acara favorit kita. Itu enak banget. Mau nungguin Islam Tindak. Mau nungguin acara favorit. Kan seperti itu. Ah, yang kedua. Apa yang kedua? Ayo tanamkan diri kita untuk mengatur ibadah-ibadah kita. Kita ada kewajiban kepada Tuhan, kewajiban kepada diri, kewajiban kepada sesama. Lalu tanamkan untuk menjadi jauh lebih baik. Kembali ingat ya, kalau diuji yakin itu penggugur dosa, menambah pahala, mengangkat derajat. Masya Allah. Tapi saya setuju sama Ustadz Maulana. Kadang-kadang orang yang nonton Islam itu indah tuh ngomong begini. Kok pas banget ya temanya Islam itu indah kok persis banget sama mama saya gitu. Ya. Jadi memang itu kadang-kadang Allah udah kasih jalan itu seperti Cara itu gitu ya. Allah menegur seseorang, mengarahkan seseorang dapat hidayah dengan mendatangkan orang mengingatkan dia. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jamaah. Yuk sekarang kita kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio mewakilin di rumah ya untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu nih ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Coba kita kasih kesempatan yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya ayo. Mana? Sebentar dari sini dulu ya Ibu ya, mohon izin Ibu boleh. Nah ini ada mic-nya Bu, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Aat dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Ciranjang Cianjur. Tepuk tangan dong dari Cianjur. Tanya dong Ustadz. Silakan Ibu Aat. Bib, saya pernah lihat ada orang yang gila kerja. Bahkan sampai lupa menjalankan ibadahnya. Tapi emang benar tujuan hidup manusia itu untuk bekerja. Dan Allah memang memerintahkan manusia untuk kerja. Karena kalau gak bekerja malah gak bisa apa-apa. Nanti mohon penjelasannya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tangannya begini terus diumpetin, takut gelangnya saya ambil sebelahnya. Bib mohon izin dijawab silakan Bib. Boleh numpang duduk Bu? Ya geser dikit ya sini sih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun. Jelas dan dikatakanlah atau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, bekerjalah kamu, carilah rizki. Maka Allah dan Rasulnya beserta mereka orang-orang yang beriman akan melihatkan daripada pekerjaanmu itu. Pekerjaan itu kerjakan. Kalau diperintahkan Allah, carilah rizki, khobail ardi, di muka bumi ini. Bismillah itu penuh dengan berkah dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala.
kamu akan dikembalikan sama Allah. Dan Allah mengetahui daripada hal-hal yang gaib. Cari rizki pagi-pagi keluar. Zikir dulu habis sholat subuh, ya kan? Zikir, mendekatkan diri kepada Allah. Sholat 2 rakaat, habis itu sholat apa namanya? Sholat gobliyah atau sholat fajar, habis sholat subuh. Habis itu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai matahari terbit. Terus apa lagi? Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala rizki yang berkah, yang halal dan thayyiban. Cari bekerja, jalan ke sana ke sini untuk mendapatkan rizkinya, bertemu dengan teman-temannya, bersilaturahmi, atau apa? Atau dia bekerja, karena kerjanya mungkin ada yang karyawan dan lain sebagainya. Berangkat kerja, minta kepada Allah rizki tersebut untuk menghidupi anak dan istrinya. Jadi keberkahan halal dan thayyibatan mubarakah. Jadi diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya bekerja. Bahkan Rasulullah SAW bekerja dari kota Mekah berangkat ke negeri Syam. Yakni berada di mana? Syam, Syria. Yang bertempatnya jauh, perjalanannya berapa ratus kilometer. Untuk apa? Untuk mencari rezeki di jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang halal lagi berkah. Karena kalau halal berkah, masuk ke anak-anak kita, masuk ke istri kita, itu menarik kepada kebaikan dan keberkahan. Amin. Tapi kalau rezekinya buruk, kalau rezekinya yang gak baik, dia cari yang gak benar, dia dapatkan dengan cara yang haram, dia mencuri, dia mengambil yang bukan haknya, maka ketika dapat rezeki tersebut, dikasih ke istrinya, dikasih ke anaknya, istrinya menjadi istri yang kurang ajar. Anaknya menjadi anak yang durhaka. Masuk makanan yang haram ke dalam tubuhnya dan dirinya, maka sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bawaan yang malas, baca Quran malas, ngelihat Al-Quran malas. Al-Quran cuma jadi pajangan doang, jadi tontonan di rumah. Sholat malas, nunggu akhir-akhir waktu kelewatan akhirnya. Karena apa? Bisa jadi banyak hal yang haram masuk dalam tubuhnya sehingga menarik kepada kemaksiatan atau perbuatan dosa. Dan menganggap bahwasanya dirinya merasa paling hebat dan paling benar. Karena masuk daripada yang haram tersebut, syaitan lebih menguasai dirinya. Subhanallah. Oleh karena itu, carilah rezeki yang halal, yang berkah, jalan yang baik, yang bagus. Karena apa? Kita cari rezeki, kita jalan ikhtiar, biar Allah yang menentukannya, Allah yang kasih. Yang penting usaha kita dulu. Ketika usaha kita sudah bagus, sudah baik, nanti ada masanya dan nanti ada waktunya Allah berikan kita rezeki. Tapi wadahnya kuatin dulu, beriman, takwa kepada Allah agar halal lagi berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi penting, yang namanya tujuan hidup itu salah satunya memang harus bekerja, Bu. Betul. Kalau nggak kerja, gimana cara dapat hepeng? Dapat duit maksudnya. Ini Rasulullah aja bekerja. Rasulullah aja kerja. Masa kita nggak kerja? Nah. Berarti kan bekerja sunnahnya Rasulullah. Masya Allah. Diperintahkan oleh Allah tadi dalam. Dapat pahala lagi. Wah, tepuk tangan buat Habib Usman. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan lagi sama yang di sini nih. Satu lagi, angkat tangannya Bu. Ayo, yang mana? Oh yang atasnya, boleh. Mohon izin, silakan. Aduh kesandung. Iya boleh, nggak usah jauh-jauh, situ aja udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yati Suryati dari Al-Ikhlas Ciranjang Cianjur. Tepuk tangan Bu, dari Ciranjang. Ya, tanya dong Ustadz, kenapa ya Allah masih ada orang yang syirik bahkan menyembah selain Allah? Apakah mereka tidak punya tujuan? Apa penyebabnya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekas mic-nya Ibu begeter. Ini gara-gara mic-nya ini. Saya ambil dulu. Tolong jadi jauh Ustadz, silakan. Maka sebanyak Ibu pertanyaannya bagus sekali. Kelihatan. Ingat, tanda mau bahagia? Mau hidupnya bahagia, maka dekatlah dengan Allah. Ketika orang mempersekutukan Allah, seakan-akan dia tidak tahu arah hidupnya. Karena kelak nanti kita akan kembali ke rahmatullah. Sekali lagi, kelak nanti kita akan kembali ke rahmatullah. Ujung-ujungnya kita akan kembali ke rahmatullah. Maka ketika ada orang tidak ibadah, malah justru melakukan kesyirikan, ini membahayakan buat dirinya. Kenapa? Maka menghinakan dirinya. Maka dia tidak punya tujuan hidup. Sekali lagi, seakan-akan dia tidak punya tujuan hidup karena tidak menyembah Tuhan. Kita ditempatkan di bumi ini
berada di dunia ini untuk hidup, pasti ada tujuan. Nah, kenapa sih ada orang melakukan kesyirikan? Karena ketidaksabarannya. Sehingga ada orang mau kaya lalu melalui jalur yang salah. Keraguan-raguannya. Maka mohon maaf tanpa menyakiti, melukai perasaan siapapun. Mungkin orang berkata, oh gara-gara setan nih. Ya, karena setan tidak mau masuk neraka sendiri. Sehingga dia mengajak-ajak orang untuk melakukan kesyirikan, kemusyrikan. Sehingga dimasukkan dalam golongan yang tersesat. Masya Allah. Dan biasanya orang yang suka nyinyir itu gak kerja emang Ustadz. Dia kalau kerja dia sibuk, gak mungkin ngurusin orang, ya kan? Gini sebenarnya, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada yang namanya rezeki sudah diatur. Makanya ibadah itu ada namanya ibadah batin. Tahu gak ibadah batin? Apa tuh? Rukun iman. Oh, keyakinan. Yakin, Masya Allah. Rezeki kita ada hari ini. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Begitu ya Ibu ya. Nuhun Ibu. Nah sekarang kita kasih satu lagi yang mau angkat tangan. Yuk ayo silakan Ibu yang mau nanya. Ayo ini dia sebelah sini ayo silakan. Aduh sandung lagi. Ya Ibu. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lesmanawati dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Ciranjang Cianjur. Masya Allah tepuk tangan Tanya Bu. dong, Iya. tanya dong Ustadz. Iya Ibu. Katanya salah satu tujuan hidup manusia di dunia ini untuk menjadi khalifah. Apakah itu berlaku untuk semuanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu saya mau nanya, ini beli di mana Bu? Bagus banget. Saya mau beli buat mertua saya. Mohon izin Ustaz Syam, dijawab Ustaz Syam. Baik, kami Habib Utsman Ustaz Maulana Mas Fadli, guru-guru kami dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Kita diciptakan di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang khalifah. Sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 50. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu khalifah di atas muka bumi. Yang ditanyakan oleh Ibu, apakah semua manusia jadi khalifah? Kalau pengertian kita khalifah itu adalah khulafa, apa itu khulafa? Khulafaur Rasyidin. Khalifah seperti Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah seperti Sayyidina Uthman bin Affan, khalifah seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah seperti Muawiyah, khalifah seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau seperti itu mungkin tidak semua orang akan jadi pemimpin yang seperti itu. Tapi khalifah di sini adalah yang disebutkan adalah pemelihara bumi. Menurut para tafsiran surah Al-Baqarah ayat 30 bahwasanya khalifah itu adalah manusia diajarkan ataupun diperintahkan tujuan hidupnya adalah menjadi khalifahnya Allah di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Apa tugasnya? Yang pertama memelihara bumi. Ibu bisa memelihara bumi enggak Bu? Bagaimana itu memelihara bumi Ustaz? Memelihara bumi itu mulai dari hal yang terkecil. Makanlah sesuai dengan kebutuhan lambung, bukan kebutuhan nafsu. Karena kalau makan sesuai dengan kebutuhan nafsu, segala yang dilihat mau dibeli. Sampai di rumah semua yang dibeli ada sisanya. Mubadzir, israf, membuang-buang makanan, membuang-buang minuman, membuang-buang pakaian, membeli di luar daripada kebutuhannya. Dia ambil segala di luar daripada kebutuhannya, berlaku boros, itu sudah menyalahi dirinya sebagai khalifah. Dia bukan pemelihara bumi, itu yang pertama. Yang kedua,
Tugas seorang khalifah di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala, dan ini berlaku kepada semua manusia, bukan hanya khulafaur rasyidin, tapi berlaku kepada seluruh manusia yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah melakukan islah. Apa islah? Islah adalah perbaikan. Ada permusuhan, kita damaikan. Gak usah jauh-jauh permusuhan Israel dan Palestina. Bukan itu tugas kita. Itu khalifah yang besar. Kita sebagai manusia, semua manusia punya tugas mendamaikan. Siapa? Minimal ada saudara kita yang sedang bermusuhan, tugas kita mendamaikan. Minimal ada kita dengar orang ngomongin orang lain, tugas kita mendamaikan. Gak gitu kok orangnya, ada kok kebaikannya. Tuh, melakukan islah, bukan sebaliknya. Ada orang yang damai, kita hasut, kita rasuki, kita adu domba sehingga menjadi permusuhan. Berarti dia menyalahi tugasnya sebagai seorang khalifah di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Apakah berlaku kepada semua manusia? Berlaku. Kepada seluruh manusia. Jadi termasuk ibu yang bertanya tadi, Ibu. Betul. Ya? Ibu juga khalifah berarti, Bu. Makasih banyak, Bu. Pertanyaan, tepuk tangan dong buat Ibu. Makasih banyak Ustaz Syam. Nah, sekarang saya mau bacakan juga pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah ini ya. Ini dari @daraputri_ayu_u. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, boleh nggak sih saya bercanda minta cerai ke suami saya? Soalnya dia pelit banget, uang bulanan numpuk. SPP anak belum dibayar, belum listrik, suka bunyi. Juga gas juga habis Ustadz. Soalnya tujuan saya bercanda seperti itu biar suami peka. Waduh. Ada satu lagi pertanyaannya tadi, nanti kita coba minta dulu ya Ustadz Maulana dulu menjelaskan nih, mohon izin. Oh nanti ini Habib, ini ada satu lagi sebentar, coba banyak banget pertanyaan soalnya yang masuk ini. Ini Masya Allah luar biasa nih. Nah ini dari ada satu lagi yang sebelumnya ya, dari @sari_nur_zahra 111. Assalamualaikum Habib, saya mau bertanya apakah benar tujuan hidup kita di dunia itu untuk bersedekah? Lalu bagaimana jika ada orang yang gak mampu untuk sedekah? Apakah tidak memiliki tujuan hidup? Mohon penjelasannya Habib. Ini dulu dia dijawab sama guru kita Habib Usman. Mohon izin Bib. Fadol Bib. Mas Fadli, Ustaz Maulana, salah pertanyaan kayaknya anak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Bahwasanya orang-orang yang beriman akan menafkahkan rizkinya di jalan Allah. Mereka mau mengeluarkan sebagian daripada hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka usahakan, yang mereka kerjakan, dia cari, dia dapatkan, dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang didapat di muka bumi ini akan ada yang namanya sedekah. Bukan hanya zakat. Zakat adalah kewajiban bagi hamba tersebut, tapi ini adalah bersedekah. Zakat adalah wajib bagi hamba. Sedekah hukumnya sunnah. Tapi dikeluarkan di jalan Allah. Berharap akan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu memilih daripada yang buruk-buruk. Lalu kamu tidak mau menafkahkan daripadanya. Pelit, bakhil, kamu sendiri gak mengambil bagian di dalamnya. Kamu cuman dapat uang cuman buat diri kamu. Memperkaya diri. Dan jadi orang yang bakhil, enggan mengeluarkannya atau malas mengeluarkannya. Ingat, Allah maha kaya. Dan Allah berkuasa atas alam semesta ini. Dan Allah lah yang memiliki langit dan bumi. Ketika kita pelit ataupun bakhil, ataupun menjadi hamba Allah yang sangat-sangat koret. Koret tau gak? Pelit. Sangat-sangat pelit. Akhirnya apa? Akhirnya dia hancur dalam kehidupannya. Zakat gak mau bayar kayak Salabah. Salabah itu adalah salah satu hamba Allah, sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang diabadikan dalam Al-Quran. Tidak Allah terima zakatnya sehingga dia sampai meninggal zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, tidak diterima zakatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi Qarun, manusia yang paling pelit, sampai pintunya aja itu terbuat dari emas. Yang buka pintunya banyak orang yang pengen buka pintu tersebut dengan puluhan jumlahnya karena saking kaya rayanya. Kalau kita nemu duit di jalanan atau nemu duit di dalam tanah pasti bilang harta karun. Ya kan, itu hartanya Qarun. Karena Qarun paling bakhil. Jangan kita seperti Qarun yang tidak mau bersedekah atau mengeluarkan hartanya. Ketika itu juga kita menjadi manusia yang hina. Padahal sedekah tadfaul bala.
Sodako tulil umri. Sodako itu cegah bala wabah musibah, memanjangkan umur. Amin. Dan dilipat gandakan rezeki sama Allah. Gak ada sejarahnya orang rajin sodako, dia miskin. Masya Allah, benar. Banyak sodako, kaya dia. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Habib Usman. Masya Allah. Makasih banyak Beb atas penjelasannya. Ustadz Maulana mau izin tadi dijawab juga nih dari pertanyaannya Dara Putri Ayu. Tadi. Ya soalnya dia bercanda doang karena suaminya pelit. Itu listrik bunyi terus, ini belum dibayar, tagihan ini belum dibayar. Jangan pernah mencandakan 3. Apa tuh? Nikah, talak, rujuk. 1, 2, 3. Nikah, talak, rujuk. Hati-hati. Bisa jadi kenyataan. Jadi Nauzubillah min kenyataan PR itu. Nauzubillah min zalik. Nah ini buat ibu-ibu tadi yang nanya nih. Jangan asal bercanda sama suaminya. Begitu ngomongnya nggak baik ya. Ini kalau sampai ini adalah salah satu tujuan hidup manusia itu kan pengennya kan hidupnya kan bahagia dunia dan akhirat. Mau tahu? Mau tahu dong Ustaz. Mau tahu? Penasaran. Apalagi tujuan hidup. Nah, pantengin terus Islami Tindak. Jangan kemana-mana. Tetap di Islami Tindak. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Oh ini. Tidak boleh.